Kan kita bukan bani buta huruf ya. Kita kan buta huruf ya. Jangan mau sama seperti orang buta huruf yang suka tafsir baling-baling, tau nggak? Kita bukan bani buta huruf. Sekarang dia sudah menghina si buta huruf, kawan. Si buta huruf yang paling populer itu siapa? Kan mereka ini bati buta huruf. Kasihan aku, kawan. Tanpa sadar dia juga mulai menghina baginda Rasulullah. Kawan-kawan, untuk yang kesekian kali Agustinus Khainama sepertinya sudah stres karena dia sering dicerca oleh kaum muslim. Dibilanglah dia tidak bermutu, tidak berkualitas. Pokoknya dia stres ya kawan-kawan ya. Dan sudah berapa minggu ini dia kerjanya hanya membela diri. Membela diri terhadap keoonannya. Dia seakan-akan menang. Ya biasalah kalau orang stres kawannya. Keinginannya dia selalu kelihatan menang dan hebat. Padahal faktanya dia lagi stres berat. Ya. Di siang hari ini kita akan lihat dulu bagaimana Khainama ini begitu gigihnya. Tak henti-hentinya dia membela diri dikarenakan memang dia sudah kelihatan on di muka semua orang, ya bodoh, tolol di muka semua orang. Makanya dia berupaya membela diri dengan ketololan juga. Ketololan ditutupi dengan ketololan. Akhirnya tolol kuadrat. Ya, kita dengar dulu apa pembelaannya ini. Ini saya ambil dari Ayah Sofia. Saya kencangkan dulu ya. Tunggu. Saya kencangkan biar apa sekali dia nih. Kecepatannya kita naikkan 1,25 aja. Biar beda suaranya. Oke. Ini sudah saya naikkan ya. Siap. Baru ini saya besarkan. Kita dengarnya dulu apa pendapat Khainama ini. Ya, sebelum dimulai, saya ingin, bukan disclaimer ya, saya ingin nyatakan dulu bahwa judul itu bukanlah Khainama mengklaim kemenangan. Khainama tidak pernah pikirkan itu. Wallahi. Sejak awal Khainama tidak pernah mencari kemenangan melalui debat atau dialog bersama Pak Pendeta Esra Sorry. Sekali lagi, Khainama tidak pernah pusing. Ada istilah menang atau kalah, enggak pusing. Enggak pusing Khainama. Sejak ya. Di situ Khainama mengatakan dia tidak pusing ya atau menang atau tapi judulnya ini enggak kuat kawan. Judulnya apa? Kemenangan debat Ustadz Khainama. Ini kemenangan ini Oon. Kau memang enggak pusing tapi kau suruh orang buat judul kemenangan. Lawak ya. Entah kapan lah sembuh penyakit jiwa kawan ini kawan. Jiwanya sudah tergoncang ya karena dia suka menghina Yesus ya kawan-kawannya. Kita saksinya dulu lagi ya sebentar. Sejak awal boleh dicek. Tidak bukan masalah kalah menang, tidak. Pemirsa yang mulia, muslimin wal muslimah rahimakumullah. Jadi ketika ada klaim Pak Pendeta Esra Soru melibas Khainama dihancurkan bahkan saudara muslim juga bilang Khainama memalukan umat Islam. Ada beberapa yang kirim. Kalau diam saja ya tidak usah debat gitu. Loh, strategi saya itu. Kalau Anda tidak mau ya Anda yang debat gitu. Nggak jadi masalah kan? Gitu kan? Saya tidak pernah membawa-bawa aksesoris Islam dalam hal ini. Ya kan? Saya ingin menyampaikan bahwa pemahaman Islam terhadap penyaliban tidak ada. Apalagi kematian, kebangkitan. Karena Isa ibnu Maryam dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diangkat ke langit. Ya. Uranon itu langit, bukan apa paradisos atau surga, bukan. Uranon, langit. Nah, itu yang saya ingin sampaikan. Jadi, ketika ada orang-orang yang bilang, memalukan Khainama, ya, itu menurut Anda. Kalau menurut gue sih asik-asik aja, ya kan? Yang penting saya sudah berdakwah, karena tujuan saya kemarin itu ada memberikan porsi yang lebih besar untuk dakwah, daripada untuk debat. Karena saya tahu Pendeta Esra Soru juga kaget. Nggak nyambung omongannya itu. Tidak pernah dikorek sedikit pun tentang Yesus sembuh yang saya bawakan. Kenapa saya bawakan Yesus sembuh? Pemirsa yang mulia muslimin wal muslimah rahimakumullah, sebelum dimulai, saya ingin menyatakan lewat paparan saya, premis saya. Apa itu? Begitu banyak kontradiksi dan hal-hal yang berlawanan di dalam Bible. Kenapa? Karena Bible bukan firman Allah. Bible bukan firman Tuhan. Melainkan catatan dari orang-orang tentang Yesus. Sekali lagi, Biblos atau Bible itu adalah catatan tentang Yesus dari orang-orang yang tidak sezaman dengan Yesus. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Saya tidak bela diri. Saya nggak pusing ada muslimin yang marah-marah kapan. Saya nggak pusing.
Saya nggak pusing. Yang penting saya sudah sampaikan kemarin itu, berpegang kepada Fadzakir innama anta mudzakir sadaqallahul adzim, bahwa saya hanya menyampaikan saja bahwa ketika kita toleransi kepada agama Kristen, ya tempatkan dia sebagai agama yang memang kitab sucinya berlandaskan catatan, sekali lagi catatan, dan bukan firman Tuhan. Ketika kita mengikualkan, mensetarakan antara Al-Quran dengan Bible, nggak mau saya nggak mau. Oleh sebab itu kemarin saya tuh lebih banyak berdiam lalu masuk di tempat-tempat tertentu. Contoh, ketika Pak Esra Sorlu membawakan Tacitus, saya bilang itu baca sebelahnya. Karena menurut Tacitus penyaliban Yesus itu tahayul. Lalu ketika beliau bilang ada dari Talmud, saya ajak untuk baca, nggak ada yang mau baca Hebrew, gitu kan? Bukan berarti saya diam saja juga, muslimin wal muslimah saudaraku yang marah-marah. Saya menjawab, tapi tidak semua saya jawab. Kenapa? Kalau semua saya jawab, saya sekali lagi masuk ke dalam polanya Pak Pendeta Esra Sorlu. Saya nggak mau. Saya sudah memberikan pola, saya sudah memberikan paparan. Ayo kita ulik, kita bahas paparan saya. Paparan saya nggak diulik sedikit pun. Ya, kawan-kawan, tidak henti-hentinya dia membela diri siang malam, ya kan? Dan selalu menganggap dirinya menang. Kasihan, ini namanya kelainan jiwa, penyakit jiwa. Seorang yang memiliki kelainan jiwa, dia merasa dia seekor katak, merasa dia adalah lembu. Padahal dia katak, karena dia memiliki, kayaknya dia ini memiliki kepribadian ganda ya. Ganda putra atau ganda putri aku nggak tahu. Penting dia memiliki kepribadian ganda ini. Kenapa saya katakan begitu? Ya coba saja lihat tingkah lakunya. Di satu sisi dia bilang tidak butuh kemenangan, di sisi lain judulnya kemenangan, ya. Nah, jadi kawan-kawan ini memang sangat-sangat menarik dan sangat-sangat lucu kalau saya lihat-lihat ya. Tapi bagaimana lagi? Orang ini dasarnya memang sudah sakit jiwa. Sedangkan dia mengatakan bahwa dia lulusan HIPA aja, ada nggak rasa bersalah? Nggak ada. Bangga dia. Nah, dari sini kita sudah tahu sebenarnya orang muslim marah kepada dia. Bukan hanya gara-gara itu. Tapi karena dia menipu Allah di rumah Allah, di bait sucinya itu. Kan itu ada batas suci, tempat sucinya itu. Yakni masjid. Bayangkan kalian bagaimana orang muslim tidak geram sama dia. Dia menipu Allah di dalam masjid. Kalau jemaah ditipunya masih bisa. Tapi jangan dalam masjid. Katakanlah di halaman masjid. Ini yang dia tipu nggak tanggung kawan. Allah SWT, Allah pencipta langit dan bumi. Tidak berkutik kepada kainama. Ditipu Allah di tempat suci. Maka Allah tidak ada menghukum dia. Tapi mungkin kelainan jiwanya inilah hukuman Allah. Kita nggak tahu. Sudah jelas-jelas semua dunia menyaksikan di keoonan dia. Apa buktinya Yesus tidak mati? Buktinya Yesus tidak mati karena tidak ada bukti. Itu satu-satu kebodohan di dalam dunia akademisi. Menjawab sesuatu dengan sesuatu yang harus dibuktikan lagi. Siapa yang mendalilkan, dia membuktikan. Nah, dia mendalilkan dan menjawabnya dengan dalil baru. Dalil yang pertama belum bisa dia buktikan. Dalil kedua tambah lagi dia membuktikan. Dia nggak tahu begitu. Kenapa nggak tahu aturan-aturan itu? Namanya saja ijazah bodong, bukan bodong lah. Namanya saja penipu. Kalau ijazah bodong kawan mungkin dia ke sekolah setahun. Baru ditukang-tukanginya ijazahnya bisa jadi. Ini sama sekali nggak pernah sekolah dia di situ di HIPA itu. Tapi mulutnya begitu licin mengatakan dia lulusan HIPA. Kan luar biasa ini kawannya. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi. Bagaimana orang ini memang tidak tahu malu lah kawannya. Makanya aku bilang orang muslim bangga melihat dia. Karena yang diinginkan muslim itu adalah tampillah pendebat-pendebat yang tidak tahu malu demi membela iman. Kan luar biasa kawan, tidak tahu malu. Membela iman dia elu-elukan terus. Karena mereka memang nggak tahu apa-apa. Jadi kalau ada kayak orang-orang yang sok-sok mengaku tahu. Kayak si Donditan, urutan aja dia nggak tahu mana lebih dahulu Ruth atau siapa itu. Lah datang lagi si John Tralala itu siapa namanya itu ya? Palen Cahyono, Parsauran Sinaga itu. Disuruh baca Ibrani juga nggak pandai. Ternyata apa? Mereka itu mendengar dihafal. Ya memang hafalan oke lah ya. Karena kebiasaannya ngapal. Diucapkan seolah-olah fasih. Ya. Datang lagi Kainamus. Makanya kalau dia ini berguru sama Sinandar, dibilang Sinandar, kau manusia paling bodoh kau kuliah bah.
Di mana-mana siapa mendalilkan dia membuktikan. Tidak pernah dalil dibuktikan dengan dalil yang belum terbukti. Harusnya fakta yang kau sodorkan tolol, kata si Nandar itu. Percaya kalian. Saya nggak bohong-bohong kawan ya. Kita lanjutkan lagi kawan. Aduh. Dia cuma bilang itu bukan historical, tapi itu adalah tafsir. Bagaimana tafsir? Lalu saya kembalikan ke Pak Pendeta Estasorus. Ya. Itu dia katakan bukan historical tetapi tafsir. Bagaimana tafsir? Dia nggak ngerti kawan. Ketika dia berkata bahwa yang dibawa minyak-minyak itu, rempah-rempah itu. Kan dia menafsir bahwa rempah-rempah itu adalah sebuah ramuan. Waduh. Kita lihat dulu ya. Kawan-kawannya sambil itu ya. Sebentar. Apakah Bible itu bukan sejarah? Lalu dia bilang ada yang sejarah, ada yang bukan. Nah, ini saja sudah kontradiksi. Hal-hal kontradiksi ini yang saya haturkan kepada penonton. Tapi penonton di dalam otaknya, terutama muslimin wal muslimah yang marah-marah ini, di dalam otaknya hanya satu, kalau debat itu jatuhkan pendeta atau lawan debat Kristen. Berarti kita nggak pakai otak. Berpikir. Nah, sekali lagi, saudaraku sayang yang aku hormati dan aku muliakan, dan insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Debat itu terjadi, saya ingin mengajak saudaraku muslimin wal muslimah untuk bersama-sama berpikir bahwa keberadaan kekristenan, sekali lagi, bahwa keberadaan kekristenan berdiri di atas informasi yang goyang, yang labil. Kenapa? Karena tidak bisa dipastikan satu, bahwa Yesus mati di kayu salib. Ketika saya ajukan paparan saya aja bingung. Malah minta, mana dia sembuh enggak loh? Kok sembuh? Itu kan Bible-mu. Gitu. Saya kasih jawaban, marah juga. Pemirsa yang mulia muslimin wal muslimah rahimakumullah, terutama yang nonton debat saya, baik di Surabaya maupun yang ada di YouTube channel Ayah Sofia, saya tidak perlu dibela. Saya hanya mengatakan bahwa jika ada yang marah-marah, saya nggak pusing sama muslimin muslimah yang marah-marah, yang bilang Kainama memalukan Islam. Oh enggak lah, kecuali gue berhenti sholat Kainama masuk Kristen lagi itu baru memalukan. Enggak lah. Saya berjuang kemarin untuk mengajak saudaraku muslimin dan muslimah menggunakan otak isi kepalanya ketika mendengarkan paparan dan menonton perdebatan. Perdebatan bukan saling maki, bukan saling menjatuhkan. Tapi perdebatan adalah memperlihatkan paparan siapa yang tidak bisa diusik. Paparan siapa yang tidak bisa dipatahkan. Ya, lihat kawan-kawan orang yang tidak tahu malu ini kawan. Ya, ada beberapa bagian dari video ini sepertinya mereka buang ya. Kalau nggak salah saya dibuangnya ini ya. Kenapa dia buang? Karena dia memang kayak mana ya? Memang stresnya kelihatan sekali kawan. Ini saya ambilkan aja dari tempatnya siapa aja ya. Si pil pahit aja. Biar cepat ya daripada saya cari-cari. Nah ini di si pil pahit dia enggak mencari, pandai dia mencari ya. Nah ini kita lihat. Bentar ya. Kecepatannya juga saya cepatkan dulunya. Ya. Ini dia dari si pil pahit. Pemirsa muslimin wal muslimah rahimakumullah, ayo tolong bedakan kita sama orang Kristen pemakan babi yuk. Yuk, beda yuk. Jangan mau sama yuk. Kita pakai otak yuk. Yuk. Mau. Ayo. Yuk. Jangan tiba-tiba memalukan Islam. Paparanmu mana? Gitu. Kok bisa nggak memaparkan kayak gini? Itu. Yuk kita pakai ini yuk. Jangan kosong nih. Kalau begini bunyi. Klak. Kosong. Jangan mau sama kayak orang Kristen. Maunya menjatuhkan orang. Enggak, kita beda. Muslimin wal muslimah rahimakumullah. Kita orang-orang yang akal. Al-Quran bilang, kalau orang berislam itu akal. Artinya akal, pengetahuan. Yuk, mau nggak? Ayo sama-sama yuk malam ini yuk. Saudaraku sayang, engkau hebat lah. Muslim yang hebat engkau. Kayak namanya apa sih? Cuma mualaf aja. Ya, oke ya. Yohanes 19:39, Ustaz Tani. Syukran, mantap. Ustaz Tani kemarin udah cepat loh. Tapi nggak tahu ini kenapa ini ya. Apa otaknya umat Islam ada yang tertutup oleh Roh Kudus pada saat itu ya. Lihat kawan betapa stresnya orang ini. Apakah otak umat Islam ada tertutup Roh Kudus saat itu ya? Yuk. Ini sudah kelainan jiwa kawan. Dia hidup di dalam tekanan gara-gara dimaki-maki umat Islam juga. Karena bodohnya dia. Mana ada orang pintar kayak dia itu? Apa buktinya Yesus tidak mati tidak mati? Bukti Yesus tidak mati adalah karena tidak ada bukti. Aduh.
Dia mendalilkan Yesus tidak mati. Diminta buktinya atau faktanya. Dikasihnya dalil baru yang juga belum dia jawab. Ngeri ya kawan-kawan ya. Lihatlah. You. Pemakan babi. Lari ke pemakan babi ya. Ya. Kita lihat dulu ya bagaimana stresnya orang ini. Kasihan sekali aku lihat dia. Tapi mau gimana lagi. Inilah para penghujat-penghujat Kristen itu. Penghujat Yesus Kristus ya jadi kayak gini kawan. Otaknya jadi baling. Yuk kita pakai, yuk kita beda yuk, mau nggak dia sama Ustadz? Beda sama pemakan babi. Yuk jangan emosi, ini pakai yuk. Yuk, yang mau kan? Yuk, yang mau aja ya, yang nggak mau nggak apa-apa. Ya, yang nggak mau nggak apa-apa. Yang masih bilang Ustadz memalukan Islam, tidak bisa menjawab, dilibas, apa? Malam ini Ustadz ajak yuk, kita pakai otak yuk, kita belajar yuk, dasar pengetahuan yuk, ilmiah yuk, mau? Ayo, yuk. Kalau kamu mau nonton yang preman-preman pendebat, jangan panggil kayak nama. Panggil aja para preman-preman pendebat Muslim itu, ya, yang menyentak-nyentak orang Kristen, menghakimi orang Kristen, panggil mereka suruh debat. Kalau kayak nama enggak. Kenapa? Kayak nama ajak untuk kasih lihat orang Muslim tuh bermartabat, ya, dan menggunakan knowledge itu, ngerti? Oke, pemirsa, Muslimin wal Muslimah, yuk jadi pinter yuk, jangan mau terpengaruh jadi on, ya, mengedepankan emosi ke laut kalau kayak gitu, ya. Baca, makanya sering membaca. Jangan cuma kritik. Baca buku lu kagak. Baca-baca ilmu pengetahuan lu kagak. Ya, nggak pernah baca. Nah, saudaraku sayang, muslimin wal muslimah rahimakumullah. Kan kita bukan bani buta huruf ya. Kita kan nggak buta huruf ya. Jangan mau sama seperti orang buta huruf yang suka tafsir baling-baling, tau nggak? Kita bukan bani buta huruf. Sekarang dia sudah menghina si buta huruf, kawan. Si buta huruf yang paling populer itu siapa? Kan mereka ini bati buta huruf. Kasihan aku kawan. Tanpa sadar dia juga mulai menghina baginda Rasulullah. Buta huruf. Kita bukan bani buta huruf katanya kan. Kasihan kawan, dia ada stres gila. Yuk. Kita bukan pemakan babi. Yuk. Katanya, entah apa urusannya pemakan babi ya. Aduh. Ini seru. Sabar ya. Kita iklankan dulu sebentar. Ya, kita lanjut lagi kawan. Nah, kalian sudah lihat ya, bagaimana dia itu stresnya nggak ketolongan kawan. Kasihan sih. Tapi apa boleh buatlah. Tuhan Yesus punya cara untuk menghukum orang. Nggak langsung harus dimatikan kawan. Dibuat dia tekanan psikis. Pikirannya dihajar. Ya. Yuk, kita yuk, jangan tiru ke pemakan babi. Kita bukan bani huta huruf. Kita bukan bani buta huruf ini, nggak ngerti kali aku apa maksudnya. Bani itu apa? Kumpulan manusia kan, keturunan si buta huruf. Atau bisa dibilang pengikut buta huruf. Bani Ismail, pengikut Ismail atau keturunan Ismail atau kelompok Ismail ya. Kalau bani buta huruf, gawat kawan. Si buta huruf sekarang jadi sasaran. Aduh. Kasihan kawan ya. Kalau si Zuma kemarin menghina orang yang ada cacat di mata, sekarang dia menghina si buta huruf kawan. Kita bukan bani buta huruf. Coba lihat gayanya nih kawan. Tafsir helikopter. Orang Kristen tuh tafsirnya helikopter. Lalu bilang saya dari mana helikopter datang? Yuk, kita bani buta huruf, yuk. Kasihan kawan. Aduh, dia sekarang ditertawai dunia, jadi nggak tahan dia melihat atau mendengar tertawaan dunia kepada dia. Ya. Kalau tertawaannya hanya kepada satu orang, itu nggak masalah. Tapi kalau sudah satu dunia ini mentertawakan dia kawan, ngeri. Ya. Yuk, kita bukan bani huta huruf, yuk katanya. Aduh, ngeri. Lanjut dikit ya. tidak. Barusan kita saksikan dalam Ya, sudah ya. Nah, itulah kawan-kawan kira-kira yang kita lihat dari si Kainama ya. Tapi penderitaannya sudah berakhir belum? Saya percaya nanti dia pindah ke channel lain lagi. Dia kan kayak apa nih, benalu. Pindah dari satu channel ke channel lain ya.